warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ehwan Zainul Aryani. Saya dari LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saat ini saya akan praktek mengajar PAI di kelas 3 dengan materi Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum mengawali pelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Semua masuk? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri dulu. Kita hitung 1-3. Kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih, silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak bisa membaca dan belajar ilmu tajwid tentang Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Surat Al-Alaq yang artinya adalah bacalah. Nah, ini sebelum pelajaran kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu dengan tepuk fokus. Nah, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Nah, kita simak video tentang bacaan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sadaqallahul azim. Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Qaf di tengah disukun dan qaf terakhir waqaf atau berhenti, ini dimantul, tekan, pantulannya ditekan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang terakhir, ini qaf yang terakhir atau diwaqafkan berhenti, ini ditekan pantulannya. Khalaq. Sekali lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo. Khalaqal insana min 'alaq. Ini qaf diwaqaf, diberhenti, pantulan qalqalahnya ditekan. Min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Anak-anak, Pak Iwan mau menjelaskan isi kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Quran surat Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Jadi surat Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti Al-Alaq adalah segumpal darah. Surat Al-Alaq ini tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat dan menempati urutan ke-96 dalam Al-Quran. Terjemahan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Arti yang pertama adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti yang kedua, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Arti yang ketiga, bacalah Tuhanmulah yang maha mulia. Arti yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Maksudnya pena adalah itu pensil atau bolpen untuk menulis. Arti yang kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ada qalqalah. Qalqalah merupakan getaran suara pada huruf tertentu dalam Al-Quran. Qalqalah ada 5. Ada berapa anak-anak? 5. Yang pertama adalah dal. Yang kedua qaf. Yang ketiga qa. Yang kelima jim. Yang kelima ba. Jadi huruf qalqalah
ada 5. Kol-kolah dibagi menjadi 2. Ada kol-kolah sugro, ada kol-kolah kubro. Kol-kolah sugro yaitu pantulan ringan di tengah kata. Sedangkan kol-kolah kubro pantulan kuat di akhir bacaan. Anak-anak, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya wahyu. Surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan saat Nabi Muhammad, kurang keras, Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira. Gua Hira tempatnya di mana? Di Makkah. Nah, selanjutnya malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi untuk membaca. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Dari siapa dan untuk siapa? Dari Allah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah 3 kalinya diminta, Nabi akhirnya mengikuti bacaan wahyu pertama ini. Bagaimana bacaan wahyu pertama surat Al-Alaq? Iqra. Apa? Iqra. Artinya bacalah. Kenapa sampai 3 kali diminta oleh malaikat Jibril? Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, ya. Jadi diminta oleh malaikat Jibril untuk ketiga kalinya baru mau membaca surat Al-Alaq. Kemudian peristiwa ini menandai awal kerasulan beliau. Jadi surat Al-Alaq ini adalah awal Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ya. Ada pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama adalah perintah membaca dan belajar. Makanya kita disuruh untuk belajar, membaca, supaya apa? Bisa tahu pengetahuan, sejarah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pentingnya kegiatan membaca. Ini membaca ini adalah jendela dunia. Dengan membaca kita akan mengetahui isi dunia. Kemudian selanjutnya Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pena sebagai alat pengembangkan pengetahuan. Selanjutnya membaca adalah kunci pengetahuan. Ini membaca adalah kunci pengetahuan. Yang terakhir, pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah adalah Maha Mulia. Terima kasih. Anak-anak, dari penjelasan Pak Iwan tadi, anak-anak sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Iwan mau membagikan lembar kerja kelompok. Ini nanti kalian kerjakan di setiap kelompok masing-masing. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Waktu mengerjakan ini, waktunya adalah 5 menit. Dimulai dari sekarang. Astagfirullah. Tulisan nama kelompok. Kelompok 1 ini sendiri.
Ibu harus ngerjain 2000 soal. Ayo anak-anak, siapa yang berani maju ke depan? Ya, dari kelompok dua, yuk silakan di depan yuk. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Ayat 1. Kata atau contoh. Iqra. Huruf qalqalah. Qaf. Jenis qalqalah sugro. Keterangan pantulan kecil di tengah kata. 2. Ayat 1. Kata atau contoh khalaqa. Huruf qalqalah qaf. Jenis qalqalah kubro jika waqaf mantul di akhir ayat. 3. Ayat 2. Kata contoh khalaqa. Huruf qalqalah qaf. Jenis qalqalah kubro jika waqaf mantul di akhir ayat. Nomor 4. Ayat 3. Kata atau contoh Iqra. Huruf qalqalah qaf. Jenis qalqalah sugro. Keterangan pantulan kecil. Apa perbedaan qalqalah sugro dan kubro? Qalqalah sugro terjadi jika huruf pantulan dal, ja, ba, to, qaf berharokat sukun di tengah kata, mantulnya ringan. Qalqalah kubro terjadi jika huruf qalqalah mati karena berhenti waqaf di akhir ayat atau ayat mantulnya lebih kuat dan jelas. 2. Mengapa bacaan qalqalah harus jelas mantul? Agar bacaan Al-Quran terdengar indah dan fasih. Untuk membedakan huruf qalqalah dengan huruf lainnya, sehingga tidak menimbulkan kesalahan makna. Karena itu termasuk bagian dari tajwid yang wajib dijaga ketika membaca Al-Quran. 3. Apa akibatnya jika kita membaca Al-Quran tanpa memperhatikan tajwid? Bacaannya menjadi tidak sesuai aturan, bisa menyebabkan perubahan makna dari ayat Al-Quran, tidak mendapatkan pahala sempurna dalam membaca Al-Quran. Bacaan terdengar kurang indah dan sulit dipahami orang lain. Apa akibatnya jika kita membaca Al-Quran tanpa memperhatikan tajwid? Bacaan menjadi tidak sesuai aturan, bisa menyebabkan perubahan makna dari ayat Al-Quran, tidak mendapatkan pahala sempurna dalam membaca Al-Quran. Bacaan terdengar kurang indah dan sulit dipahami orang lain. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ya, dari kelompok 1 silakan bertanya. Apa yang dimaksud ilmu tadi? Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Oke, dari penjelasan dari kelompok 1 semuanya sudah paham? Paham. Sudah paham?
silakan kembali ke tempat duduk. Nah, untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu. Yuk semuanya berdiri. Semuanya ikuti Pak Iwan. Yuk. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekali lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Nah, untuk tugas terakhir, Pak Iwan mau membagikan tugas mandiri, ya, tugas mandiri, dan kalian silakan untuk mengerjakan masing-masing, ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya, kelas 3. Waktu mengerjakan 5 menit. Waktunya sudah habis. Tugas kalian sudah selesai apa belum? Nah, kalau sudah, dikumpulkan. Bisa dikumpulkan di mejanya masing-masing. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya. Sudah, enggak apa-apa. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah betapa pentingnya kita membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Apalagi ada huruf qalqalahnya di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu perlu kita pelajari, kita dalami ilmu tentang tajwid untuk tata cara membaca Al-Quran. Nah, perasaan kalian bagaimana hari ini? Senang?
Senang hari ini, pelajaran hari ini? Nah, pelajaran apa yang membuat hati kalian senang? Pelajaran kelompok. Nah, karena sudah di ujung waktu untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa, mulai membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.